Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NPM 2023 10412. Tugas manajemen keuangan. Nah, tugasnya itu peramalan keuangan. Nah, peramalan keuangan untuk perusahaan seperti XYZ merupakan proses memproyeksikan kondisi keuangan di masa depan berdasarkan data historis dan asumsi tertentu. Tujuan dari peramalan ini adalah untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan arus kas, dan penyusunan anggaran. Berikut komponen dan langkah dalam peramalan keuangan untuk perusahaan XYZ. Nah, 1. Tujuan peramalan keuangan. Jangka pendek, memastikan likuiditas seperti cukupnya dana untuk memenuhi kewajiban harian, pembayaran gaji, utang jangka pendek, dan lain-lain. Jangka panjang, memproyeksikan profitabilitas, pertumbuhan bisnis, dan kebutuhan investasi untuk pengembangan di masa depan. 2. Data yang diperlukan. 1. Data laporan keuangan historis. 2. Laporan laba rugi, profit dan loss statement. 3. Neraca balance sheet. 4. Laporan arus kas, cash flow statement. 4. Asumsi makroekonomi, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi. 5. Kinerja industri, tren pasar dan permintaan. 6. Rencana bisnis, proyeksi penjualan dan biaya dan investasi. 3. Langkah-langkah peramalan keuangan. A. Proyeksi penjualan, sales forecast. Metode menggunakan data penjual historis dan tren pasar. Fungsi sebagai dasar untuk menghitung pendapatan dan anggaran biaya. B. Proyeksi laba rugi, income statement forecast. Hitung proyeksi pendapatan dan biaya operasional. Estimasi laba bersih berdasarkan prediksi penjualan, biaya produksi dan beban lainnya, bunga, pajak, dan lain-lain. C. Proyeksi arus kas, cash flow forecast. Arus masuk pendapatan dari penjualan atau piutang yang dibayar. Arus keluar, pengeluaran operasional, pembayaran utang dan investasi. Tujuan mengantisipasi masalah likuiditas atau kebutuhan pembiayaan tambahan. Proyeksi neraca, balance sheet forecast. Estimasi aset, liabilitas, dan ekuitas. Memproyeksikan kebutuhan modal atau investasi untuk mencapai target pertumbuhan. 4. Metode peramalan. Metode kualitatif menggunakan pendapat ahli atau analisis pasar. Metode kuantitatif menggunakan data historis dengan regresi atau trend time series, skenario, dan simulasi. Membuat skenario pesimis, moderat, dan optimis untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan. 5. Manfaat peramalan keuangan. Pengambilan keputusan yang tepat membantu manajemen menentukan strategi bisnis seperti ekspansi atau pengurangan biaya. Pengelolaan arus kas efektif, mencegah kekurangan dana dan mengoptimalkan investasi. Tantangan peramalan keuangan, ketidakpastian ekonomi, sulit memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Perubahan pasar, perubahan tren konsumsi atau munculnya kompetitor baru, ketergantungan pada asumsi. Jika asumsi tidak akurat, hasil proyeksi bisa meleset. Nah, di sini saya akan kesimpulannya, menyimpulkan untuk materi yang tadi. Peramalan keuangan yang akurat sangat penting
bagi perusahaan XYZ untuk merencanakan masa depan dengan baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memitigasi risiko. Dengan peramalan keuangan yang baik, perusahaan dapat memastikan kelangsungan operasional jangka pendek serta mencapai tujuan pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang. Nah, terima kasih atas yang saya paparkan materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.